Ini tambahan aja ya, karena tadi kepotong. Nah, untuk part 2-nya kita lihat ke negative statement, yaitu kalimat negatif. As I said before, for negative statement, artinya juga sama-sama juga. Tapi bentuk kalimatnya, bentuk katanya adalah neither. Oke, okay? Nah ini polanya juga sama dengan so. Jadi setelah neither, dia auxiliary dulu, baru si subjek yang disingkat. Oke, okay? Nih saya sudah sediakan. Kalimat negatif itu, kalau dia kata kerja, kamu udah tahu ya, pasti sebelum not itu pakai doesn't atau do, tergantung dia verb berapa. Jadi menyesuaikan. Jadi not itu nggak bisa berdiri sendiri. Saya selalu bilang ada kata seperti ini. Saya tahu. Bahasa Inggrisnya kan I know. Bahasa Inggrisnya saya tidak tahu kan bukan I not know, tapi I do not know, tapi disingkat I don't know, ya nggak? Jadi kalau kamu nemuin kata kerja, not-nya itu nggak mungkin berdiri sendiri, pasti depannya ada auxiliary. Tergantung dia simple present, past, atau present perfect tense. Oke? Okay? Nah, sekarang kita lihat. The manager does not, atau doesn't ya kalau disingkat, doesn't delegate the task to subordinates. Miss, kenapa setelah does not, dia delegate-nya nggak pakai S lagi? Karena saya pernah bilang, does itu boleh suka S, pokoknya si he it boleh suka S, tapi nggak boleh kebanyakan. Jadi nggak boleh ada double S. Kalau sudah ada does di auxiliary, ya nanti verbnya kembali ke verb 1. Oke? Kecuali kalau kalimatnya seperti ini, kalimat positif. Kan nggak ada not-nya ya, berarti nggak ada das-nya kan yang berendengan. Ya berarti verb satunya pakai S delegates. Kalau lupa silakan buka simple present tense lagi ya. So, have a see. The manager does not delegate the task to subordinates. Jadi tidak mendelegasikan tugas pada bawahan. Begitu juga dengan supervisor tidak mendelegasikan tugas terhadap bawahan. Capek kan kalau kita ngomong 2 kali, jadi mending kita singkat. Tapi ingat, karena dia kalimat negatif, kita pakai neither. Dan neither diikuti dengan auxiliary yang sesuai dengan si supervisornya ini. Jadi nggak ada kaitannya sama kalimat yang dipanjangin. Kita fokus sama yang kita singkat. Jadi semuanya adalah relate to the simplify of sentences. The manager does not delegate the task to subordinate. Neither, jangan pakai not lagi, karena neither itu kan singkatan dari not either. Nanti jadi double. Neither apa? Neither does kah? Salah. Kenapa salah? Jangan mentang-mentang dia das, oh otomatis das juga deh pasti. Belum tentu. Kenapa? Karena kamu harus ngecek siapa supervisor, siapa subjek keduanya yang mau kita singkat. Oh ini supervisor, supervisornya ini pakai S, berarti dia jamak, day. Ya kan day mah nggak suka S ya, makanya kamu pakai do. Apalagi di sini sudah jelas, saya nulisin the supervisorsnya ini kalimat negatifnya pakai do not delegates. Jadi ya udah, ini kan relate ya. So do. Oke, do-nya harus huruf kecil karena dia bukan di awal kalimat. Neither do the supervisor. Miss, kalau misalnya saya mau pakai misalnya neither bla 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 he. Supervisornya nggak pakai S ya, supervisor aja. Berarti ini he kan? Ya berarti di sininya yang cocok sama he siapa auxiliary-nya? Does. Miss, emang boleh sama? Ya boleh-boleh aja selama yang disingkatnya itu sama-sama nyambung. Auxiliary sama subjeknya. Paham ya? Oke. Jadi nggak masalah. Jadi intinya adalah kamu harus lihat siapa subjeknya, berapa jumlah subjeknya untuk menentukan auxiliary. Oke. Jadi kalaupun misalnya ini sama, yaitu kebetulan aja sama-sama satu jenis subjeknya. Entah dia sama-sama jamak atau entah dia sama-sama tunggal. Oke. Number 2. The managers did not receive. Did not receive ini adalah past tense karena penggunaan did. Tidak menerima gaji yang tinggi untuk tanggung jawab yang lebih menantang. Rugi banget ya kalau kayak gini. Oke, kamu lihat dia pakai did not, berarti otomatis kita pakai kata juga untuk menyingkat, yaitu neither, ya kan? Nah, gampangnya kalau udah ada did ini kan memang kamu lihat untuk verb 2 simple past tense, dia cuma auxiliary-nya did aja. Berarti untuk semua subjek. Ya kamu sambil merem juga udah tahu ini berarti isinya pasti did. Selama dia past tense udah did. Oke. Mau supervisor, mau supervisors, tambahin S, ya udah auxiliary-nya did aja. Oke. Nomor 3. The managers have not established. Have not established ini
adalah auxiliary dari present perfect tense. Jadi udah enak nih, kalau udah ada have not atau has not, ya kamu tinggal ambil aja di depannya not. Ya nggak? Coba kita buktikan. The manager have not established the objective required to achieve the goal. Neither, siapa nih? Supervisor. Supervisornya ada berapa? Ada satu. Berarti ini antara he atau she. Dia penyuka has kan? Ya udah, neither has the supervisor. Jadi neither dulu, baru auxiliary-nya, baru supervisor atau si subjek yang disingkatnya. Nah, ini begitu mudah ya kalau kamu lihat, intinya dibalik aja. Kalau untuk neither sama so itu polanya dibalik, yang artinya sama-sama juga, translationnya tuh sama-sama juga. Nah ini lihat, the manager will not, ada kata will not ya di sini. Kalau will not gimana? Ya pasti pakai neither. Jadi kamu udah tahu ini kalimat negatif, kalau mau digabung pasti pakai neither, nggak mungkin pakai so, karena so itu untuk kalimat positif. So, the manager will not design the organizational goals. Jadi manajer-manajer tidak akan mendesain, tidak akan merancang tujuan organisasi. Neither, siapa juga? Supervisor. Ini pakai apa nih? Depannya not, pakai will. Jadi kalau misalnya buat saya sih, saya bisa kasih tips buat kamu. Penggunaan neither itu lebih mudah karena dia akan udah ada clue-nya. Kalau untuk kalimat positif kan nggak ada clue ya. Kamu harus menginterpretasikan sendiri, ini predikatnya verb 1, verb 2, atau verb 3 nih. Atau jangan-jangan dia to be. Kayak ini nih. Kayak contoh are. Ini kan to be ya. Kalau to be ya pakai to be lagi. Nih, kalau ada are, is, am, was, were, itu kan to be. Tuh, ini to be ya. Nomor 1 sama nomor 2. Dia to be, nanti jadi to be lagi. Tapi disesuaikan aja sama si subjek yang disingkatnya itu. Oke. Dan, Miss, ada lagi nggak sih bentuk elliptical construction? Ada. Ada yang namanya to. Jadi, ada juga bentuk kayak gini. Jadi, nggak elliptical itu ada so dan to ya. Ini buat kalimat positif, sama-sama buat kalimat positif. Kalau to itu biasanya me too, ya kayak you too, itu lebih gampang sih, makanya nggak dibahas. Karena menurut saya yang lebih perlu pemahaman dan latihan adalah penggunaan so sama neither. Ada juga yang kalimat negatif pakai either sama neither. Oke. Ini buat kalimat negatif ya. Nah, yang kita pelajari, yang kita fokuskan adalah dalam kurikulum kita yaitu so sama neither. Jadi, just focus on so and neither. Nah, ini ada tugas exercisesnya. Kamu bisa kerjakan 1-10. Di sini kita lihat, saya nggak nulisin dua kalimat secara panjangnya. Kenapa? Karena yang namanya elliptical construction itu pasti predikatnya sama. Kita lihat, handphone is part of information highway. Handphone adalah bagian dari alat komunikasi. Internal access berarti apa? Pasti sama juga. Is part of information highway. Kalau dipanjangin nih sama-sama is part. Kenapa pakai is? Karena internal access itu cuma satu ya. Bukan accesses, dia tunggal. Berarti sama-sama pakai is. Is part of bla bla bla. Ya berarti nanti kalau digabung gimana? Handphone is part of information highway. So is internal access. Oke, jadi dibalik, udah so pakai is. Miss, kenapa dia pakai is? Kenapa nggak pakai was? Ya karena kan yang namanya elliptical construction itu kan pasti sama. Kalau dia to be 1, ya otomatis di sini juga pasti jadi to be 1. Gitu. Oke. Nomor 2, operation managers, ini harusnya pakai s ya, maaf. Operation managers, ini more than one, ada lebih dari satu. Bisa kita sebut they juga. Are giving. Nah, ini pakai are karena kan tunggal ya. Nah, di sini kan to be 1, otomatis di sini juga to be 1, tapi kita lihat to be 1-nya itu untuk siapa? The company director. The company director itu kan cuma tunggal satu ya, antara he atau she. Ya berarti di sini to be-nya pakai is. Karena kan to be present itu antara am, is atau are, tergantung berapa banyak jumlah subjeknya. Nah, berarti kamu bisa dong gimana caranya? Operation manager are giving more attention to labor. Jadi manajer operasional sedang memberikan perhatian lebih kepada buruh. Begitu juga dengan director company. Begitu juganya gimana? Pakai kata so. Kenapa pakai kata so? Karena ini kalimatnya positif.
So, the company director. Oke. So, is. Pakai is kan ya. Nah, jadi kamu harus jabarin itu. Ini nomor 3. Nomor 3, 4, sama 5. Jadi nomor 1 sampai 5 itu saya udah siapkan predikatnya. Jadi kamu tinggal identifikasi dia jenis apa sih? Jenis to be kah? Jenis verb berapakah? Verb 1 kah? Verb 2 kah? Atau verb 3? Atau bahkan model. Nah, ini nomor 6 sampai nomor 5 kamu mandiri. Kamu harus cari. You have to state and decide which one is the predicate. You have to start from the predicate. Because from the predicate, you will know what the proper auxiliary can you use in the elliptical sentence. Kamu kalau udah tahu dia predikatnya verb berapa, nanti kan kamu bisa nentuin auxiliary-nya, ya kan? Predikat itu di mana, Miss? Ini tersimpel. Predikat itu biasanya setelah subjek. Pasti setelah subjek. Kalaupun dia nggak pas trending sama subjek, karena biasanya ada keterangan waktu. Misalnya kayak gini, the labors always, ini kan keterangan waktu ya, always gets nih. Gets ini kan verb predikat. Ini pasti setelah subjek. Gak mungkin di mana-mana, gak mungkin di paling belakang predikat itu. Cuman ini kadang-kadang ada pemisah-pemisahnya kayak keterangan waktu aja. Oke. Silahkan kerjakan 1 sampai 10. Oke. Actually, you will learn it by yourself first, and then it will be explained it more, and then discuss in the third meeting. But there is the task, the daily task, you have to submit it today. I would like to share you the time to submit the task, yeah. Thank you, everyone.